Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk kalian semua yang baru nonton video ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga Allah membahasnya dengan keberkahan yang berlipat ganda untuk hidup Anda. Adapun pada kesempatan kali ini, izinkan kami membagi ilmu tentang memasuki bulan madu. Ini saya ambil dari mengutip kitab Qurratul Uyun. Ibnu Yamun menuturkan dalam nazamnya yang berbahasa Rajas, waktu memasuki bulan madu maklum adanya sesudah Isya atau sebelumnya sudah biasa. Syekh Penazam menjelaskan bahwa suami istri disunahkan memasuki bulan madunya sesudah Isya, tapi boleh juga dilakukan sesudah sholat maghrib sebelum Isya. Sebagaimana telah diterangkan dalam uraian terdahulu bahwa bulan madu bisa dilakukan di seluruh bulan dan hari, kecuali hari-hari yang memang harus dijauhi. Kemudian Syekh Penazam mengisyaratkan tentang tata krama bersenggama dalam bait-bait berikut ini. Senggama itu, wahai kawan, dalam keadaan suci. Itulah yang benar, maka lakukanlah dengan senang hati. Kemudian ucapkanlah salam. Wahai anak muda, membaca sholawat selagi kamu bisa. Hal itu demi mensyukuri separuh agama yang telah sempurna. Dengan sebab pernikahan itu, maka ambillah keterangan saya. Kemudian berdoa dan bertaubat dari semua dosa yang dilakukan dan tidak diragukan lagi. Di dalam bait-bait tersebut, Syekh Penazam menjelaskan bahwa ada etika yang harus diindahkan dalam bersenggama. Antara lain, suami hendaknya bersih hatinya dan menghias diri dengan taubat dari semua dosa dan kesalahan serta celah-celah yang telah dilakukannya. Selanjutnya, suami memasuki senggama dalam keadaan suci, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Dengan demikian, besar kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan urusan agamanya, karena bersenggama yang dilakukan bersama istrinya itu sebagaimana ditegaskan dalam hadis berikut ini. Barang siapa telah menikah, maka dia benar-benar telah dapat menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setengah yang lainnya. Sebagian dari etika bersenggama ialah selalu melakukan hal-hal yang sunnah dalam memulai senggama, yakni pertama-tama mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan Bismillahi wassalamu ala rasulillahi salamu alaikum. Selanjutnya mengerjakan sholat 2 rakaat atau lebih banyak dengan membaca surat-surat yang mudah baginya. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, membaca sholawat Nabi 3 kali, berdoa dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mempergauli istrinya, rukun, baik, dan kekal rasa cintanya. Setelah itu membaca doa yang artinya, Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepadaku dan kepada keluargaku atau istriku. Berkahilah keluarga yang berada dalam tanggung jawabku. Ya Allah, limpahkanlah rizki-Mu kepada mereka melalui tanganku, dan limpahkanlah rizki-Mu kepada melalui mereka. Dan limpahkanlah rizki-Mu melalui mereka, dan limpahkanlah rizki-Mu kepada mereka melalui tanganku, dan limpahkanlah rizki-Mu kepadaku melalui mereka. Limpahkanlah pula rizki-Mu kepada mereka atas kerukunan serta kecintaan kami, dan semoga Engkau menumbuhkan rasa cinta di antara kami. Sebaiknya suami memerintahkan istrinya untuk berwudu jika dia belum suci ketika hendak bersenggama. Kemudian disuruh untuk melakukan sholat maghrib dan isya, karena pengantin putri biasanya sedikit sekali yang sempat melakukan kedua sholat tersebut pada malam bulan madu. Selanjutnya, sang suami memerintahkan lagi kepada istrinya untuk melakukan sholat di belakangnya dan mengamini doa-doanya. Syekh Penazam menjelaskan bahwa setelah sholat dan berdoa,
Kemudian suami menghadap istrinya dari arah yang tepat dan memberi salam kepadanya. Tangannya diletakkan di atas ubun-ubun istrinya, kemudian berdoa dengan doa berikut yang artinya, "Ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu dan kebaikan tabiat yang telah engkau tabiatkan kepadanya. Dan aku berlindung kepada engkau dari kejelekan istri dan kejelekan tabiat yang telah engkau tabiatkan kepadanya." Sebagaimana keterangan hadis, ada pula keterangan yang menyatakan bahwa barang siapa mengamalkan doa-doa tersebut, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada istri dan menjauhkan suami dari kejelekan istri. Selanjutnya, sang suami juga membaca sementara tangannya masih berada di atas kening istrinya ya, membaca surah Yasin, Al-Waqi'ah, Ad-Duha, Al-Insyirah, dan Nasyri, dan ayat kursi yang juga disebut sebagai alat pelindung diri. Kemudian Syekh Penazam melanjutkan isyarat, lakukanlah terus memohon perlindungan baik di waktu pagi maupun di waktu sore, Allah akan menunjukkan kebahagiaan. Syekh Penazam menjelaskan bahwa doa-doa di atas tidak dikhususkan untuk dibaca pada malam ketika hendak bersenggama saja, melainkan dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore, sebab ada anjuran bahwa barang siapa selalu membaca doa-doa tersebut baik sore maupun pagi, maka dia akan mendapatkan petunjuk kebahagiaan. Demikian sedikit ilmu yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.